wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gub, Alhamdulillah. Ibu, ya, dan seluruh pimpinan. Insya Allah enggak putus-putus doa dari kami untuk Bapak dan Ibu serta Amin. seluruh pimpinan dan kawan-kawan serta keluarga besar BI. Amin. Mengingat memang hanya Allah yang bisa meringankan seluruh beban yang berat bagi BI, dan hanya Allah juga yang bisa memberi jalan keluar apa-apa yang memang dirasa buntu. Kepada Allah kita perdengarkan selalu keluhan, dan insya Allah Allah Maha Kuasa dengan segala kemudian kekuasaan dan kebesarannya. Terima kasih Pak Dian dan semua keluarga besar BI Religi. Sama-sama kita membaca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya ajak ke surah Az-Zumar, saya pengen ngajak dulu ke surah Az-Zariyat. Silakan dibuka lewat handphone dan mushaf masing-masing. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 23. Bahwa memang kita mesti yakin apa yang kita ucapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa terwujud. Karena itu jangan sampai kemudian berbicara yang jelek, berbicara yang negatif, yang punya nada-nada mengkhawatirkan, yang punya nada-nada lemah dan melemahkan, kecil dan mengecilkan, termasuk mengecilkan diri sendiri dan kemudian kemampuan Allah, supaya kemudian yang terwujud, terjadi itu hanya yang baik-baik saja. Ya. Surah Az-Zariyat, surah ke-51, ayatnya ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbis samaa'i wal ardh innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kalau kita lihat ayat 23 ini, kita coba kosakata lahaqqun, ya, ada lahaqqun, kemudian ada tantiqun, ya, ada lahaqqun di situ, dan ada tantiqun. Jadi Allah menegaskan bahwa lahaqqun, niscaya banget, ya. Niscaya banget. Ya. Tantiqun, apa yang terucap, gitu ya, keluar, ya, jatuh omongan dari mulut kita itu, ya, lahaqqun, akan benar-benar terwujud. Dan ketika Allah mengatakan firman-Nya di ayat 23 ini, surah Az-Zariyat, Allah mengawali dengan fawarabbis sama'i wal ardh. Dengan namaku, kata Allah, yang maha memiliki, menggenggam, mengendalikan langit dan bumi. Innahu lahaqqun. Jangan bercanda dengan apa yang kalian katakan. Jangan bercanda dengan apa yang kalian ucapkan. Jangan bercanda dengan apa yang kalian jatuhkan dari omongan kalian, tulisan kalian. Islama annakum tantiqun. Karena semua kemudian yang tantiqun, yang keluar, ya, itu nanti akan terwujud. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sesulit apapun, jangan sampai kemudian keluar itu kalimat yang mengakibatkan kemudian kita justru menuai kenegatifan, kekecilan, kelemahan, ya, dan hal-hal yang buruk. Sebaliknya, kita selalu diajarkan untuk punya kalimat yang cakep, yang baik, yang positif, sekaya apapun sulitnya kesulitan itu, ya, sekaya apapun kemudian besarnya permasalahan itu, sekaya apapun kemudian begitu beratnya beban kita, gak boleh kemudian kita punya kalimat yang jelek. Misal, ya udahlah, kita memang orang susah kali, gak boleh punya rumah, punya duit dikit aja habis mulu. Kalau itu kemudian yang keluar, maka kata Allah apa? Aku sih bagaimana baik sangka kamu aja, aku mah akan wujudin aja. Nah, ayatnya ini,
Fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Pekerjaan ini berat banget. Kayaknya saya nggak sanggup. Nah, situ kepikiran aja jangan, apalagi kemudian sampai terucap. Dulu kita pernah belajar ya Pak Gub pernah memberi komponen insight juga ketika kita belajar kekhawatiran Fir'aun ya yang kemudian dipadu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan indahnya keyakinan Ummu Musa, ibunya Musa. Kekhawatiran Fir'aun, ketakutan Fir'aun, kegelisahan Fir'aun, kecemasan Fir'aun, ya, kemudian sama Allah ditunjukkan kepada kita berbarengan dengan kisah kemudian kuatnya mental seorang ibunya Musa. Kita tidak balik lagi ke pelajaran yang lalu, tapi hanya ingin mengatakan bahwa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ya, kegundahan, kegelisahan, perasaan-perasaan kemudian nggak nyaman, ya, itu harus segera diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian dia menjadi bayi yang tumbuh kemudian ya, bayi yang tumbuh kemudian menjadi seorang yang dewasa yang kemudian menerkam kita. Pikiran jangan sampai kemudian berubah, apalagi kemudian menjadi tulisan, menjadi perkataan, jangan sampai berubah menjadi tindakan, kecuali jika pikiran itu adalah pikiran imani, pikiran yang bernuansa kemudian keyakinan, kepercayaan seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Musa di dalam surah Al-Qasas ya, beberapa waktu yang lalu yang kita pelajari di Masjid BI ketika sebelum Covid. Oke, kita baca sekali lagi surah Az-Zariyat ayat 23. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Kalau keluar pikiran itu, kalau keluar omongan itu, kalau kemudian berwujud menjadi tulisan, itu harus yang baik-baik. Kita udah siap. Misalkan dengan kondisi jalan, ya, udah siap kondangan gitu. Terjadi sesuatu hal yang membuat kita stres banget, terus nggak bisa jalan kondangan. Kalimat yang keluar adalah, insya Allah, mudah-mudahan nanti saya bisa silaturahim dengan kawan saya yang hari ini menikahkan putranya. Misal gitu kalimatnya. Atau ya mungkin Allah menghendaki nanti saya sama istri dan anak-anak makan-makan kali sama keluarga mereka setelah pesta. Gitu. Atau ya nanti mereka kali yang akan datang ke rumah kita, lalu silaturahim canda-canda, nggak ada gangguan dengan tamu-tamu lain. Pokoknya kalimatnya mesti tantikun itu mesti cakep. Kenapa? Karena nanti lahakun akan terwujud. Ketika nggak bisa bayar kontrakan, kalimatnya adalah bukan, ya kalau begini mah nanti keusir. Jangan. Tapi kalimatnya bagaimana? Kayaknya memang bakalan kebeli kali ini kontrakan. Gitu. Jadi kemudian nggak dapet, nggak jadi, nggak nyampe, gitu ya, nggak kewujud. Ingat, pengajian malam ini sebagai pengantar nanti materi yang utama tentang jangan berputus asa. Fa rabbis samai wal ard. Pakai namaku kata Allah. Ayo. Pakai namaku. Aku yang punya langit dan bumi. Hati-hati. Innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Ucapan kamu harus yang baik-baik. Enggak diterima di UI, ITB, UGM, UIN, UNER, ITS, UNS, enggak diterima di mana-mana. Kalimatnya mesti gimana? Oh, barangkali saya kali ini bakal kuliah di Inggris kali. Kira-kira begitu. Gitu ya, Dokter Dian ya. Oh, barangkali saya nggak boleh kuliah di Indonesia karena saya harus kuliah di Turki kali. Wow, gitu. Oke, kita masuk materi yang kita
sudah kasih ya, yang udah kami kasih materinya ke teman-teman BRI Religi. Surah Az-Zumar ya, ayat 53. Surah ini kembali menjadi surah yang menemani saya Yusuf Mansur dengan izin Allah ketika memang waktunya itu harusnya hopeless gitu ya. Waktunya itu harusnya gelap. Waktunya itu harusnya ya buntu gitu. Ya, udah mau utang 1,4 miliar gitu. Tahun 99, 2000, 2001. Terus ya nggak ada resources, nggak ada sources, nggak ada lah. Apa gitu. Pokoknya gelap banget gitu. Tiba-tiba ketemu nih ayat 53 surah Az-Zumar. Nangis waktu itu saya Pak Gubernur. Ya Allah, beneran nih. Saya yang banyak salahnya, saya yang banyak kekurangannya, bahkan cenderung melampaui batas. Ya, bukan istiqomah ibadahnya, istiqomah maksiatnya. Tapi kok masih dipanggil hamba-hambaku gitu. Dan satu ayat ini aja nih, ini udah membahagiakan saya saat itu. Dan saya pengen kebahagiaan itu didapat lebih lagi buat Pak Gubernur, buat Ibu Gubernur, dan Ibu Peri ya, dan kemudian para DG senior, pimpinan-pimpinan satker, bahwa ada Allah gitu. Ada Allah gitu. Apa sih yang Allah nggak bisa gitu? Apa sih yang Allah nggak sanggup? Apa sih yang Allah nggak mampu gitu? Dan dia yang begitu kayanya maha kaya, dia yang begitu kuasanya maha kuasa, dia yang begitu besar dan maha besarnya. Loh ya, kemudian mau gitu loh direpoti. Padahal kita yang berbuat kerepotan itu, Pak Suryono ya, Pak Bandu, Pak Joko, ya, Pak Solikin. Ini kita nih yang bikin dulu. Tapi kata Allah apa? Serahkan yang kamu bikin itu ke aku. Berantakan kan? Berantakan kan? Ayo, macet kan? Ayo, nggak bener kan? Sini aku beresin dulu. Duh, kita yang nggak mau datang. Kita yang nggak mau datang. Yuk, kita baca surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Saya beri kesempatan ya kawan-kawan saya, kakak-kakak saya, mas dan mbak saya, keluarga besar saya di BI dan BI Religi untuk melihat terjemahannya lagi dan lagi berulang. Saya bacakan berulang ayatnya. Sambil kemudian diresapi apa sih yang sudah kemudian membuat kita itu harusnya ditinggal oleh Allah, tapi nggak ditinggal. Harusnya dimarahin sama Allah, tapi nggak dimarahin. Harusnya kemudian diazab oleh Allah, tapi kemudian kita masih dibiarkan. Ya, apa sih kesalahan kita misalkan dibanding kesalahan orang lain? Tentu banyak kesalahan kita barangkali, tapi ada orang lain dihentikan kesalahan itu oleh Allah dan dipermalukan di negeri ini. Jangan ditangkap KPK misalnya, tapi kita masih dibiarin itu misalnya. Misal. Saya baca ya, saya baca lagi, saudara-saudara semua baca terjemahannya, baca lagi terjemahannya, dan saya akan baca berulang ayatnya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sebenarnya Pak Gub ya, Bu Peri dan kawan-kawan pimpinan semua, ayat ini udah bercerita kok sebenarnya buat kita. Udah bercerita loh ayat ini. Andai kita mau baca gitu pelan-pelan itu. Ya Allah. Hah? Katakanlah wahai Muhammad, agar Nabi Muhammad ya mengajarkan lagi kepada kita semua perkataan Allah ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Aduh. Kita jadi anak, itu udah jual warisan orang tua. Udah bikin baba meninggal barangkali karena pusing sama kita kelakuan anak. Bapak jatuh sakit. Tapi ibu masih bilang, nah, itu aduh gimana coba itu? Hah? Kira-kira gitu, Pak. Dan Allah nanti di hadis-hadis yang dibawakan Allah bilang, apa sih dosa kamu? Dibanding ampunanku, kata Allah. Apa sih kesalahan kamu? Dibanding maafku, kata Allah. Nggak ada. Apa juga masalah kalian semua, kata Allah. Bukankah aku Tuhan semesta alam? Apa yang kalian gundahin itu? Nggak ada. Nggak ada yang nggak bisa aku lakukan. Karena aku Tuhan yang bisa berbuat sesuka hatiku. Nanti udah saya kirim ya. Dan kalau nggak cukup waktunya biar teman-teman BI Religi yang nge-broadcast saya di grup-grup WA ya, hadis-hadis yang saya sertakan di ayat ini. Tapi ayat ini saja ini udah menjadi hiburan gitu loh buat kita. Baru ya ibadi saja udah hiburan itu. Udah hiburan gitu. Apalagi ketika kemudian Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah. Kamu nggak lihat kekuasaan. Kamu nggak lihat kemampuanku. Kamu nggak ngelihat kemurahanku. Kamu nggak ngelihat apa yang kupunya. Kok bisa kamu putus asa? Merasa nggak sanggup, merasa nggak mungkin, merasa nggak bisa, atau merasa Allah nggak sayang, merasa Allah menghukum, merasa Allah menzolimin barangkali, merasa nggak pantas lagi hidup buat sebagian yang lain, merasa kadang-kadang kita ngebanting ke tawakal, padahal sebenarnya bukan sedang bertawakal, tapi sedang berputus asa. Kita ngebanting kepada kesabaran, tapi sesungguhnya itu barangkali bukan sedang bersabar, tapi ya sebenarnya sedang berputus asa. Ya udah deh, gitu. Itu sabar bukan itu kan? Itu tawakal bukan gitu kan? Ya udah deh. Ya udah deh, ya lemes gitu. Atau qanatu mir rahmatillah. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Latak natu juga berarti menggunting, memotong. Ya. Jangan sampai kemudian keputus dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Beberapa ayat di atasnya kalau kita lihat ya, misalkan memang satu surah Az-Zumar ini luar biasa lah. Saya waktu itu juga salah satunya ketika saya ngapal Quran 30 juz dengan izin Allah, mendahulukan ngapal juga surah Az-Zumar di antara surat-surat yang lain. Ya. Misalkan kita lihat ayat 45-nya misalkan ya, buat yang megang Quran, megang terjemah, megang handphone yang ada isi Quran, ya silakan dilihat surah Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. وإذا ذكر الذين من دونه
dunihi idza hum yastabshirun. Ya, sudah lihat? Ya. Dibuka Qur'annya, sudah dilihat. Surah Az-Zumar ayat 45. Ya. Kalau kita disodorin nama Allah mah, kayak nggak datang gitu loh. Kayak nggak mau datang. Tapi giliran disodorin nama selain Allah, wede. Hah? Kita sampai getap banget datangnya. Mau contoh, mau saya kasih contoh. Coba ada orang datang ke dokter dia. Dia punya utang. Terus dokter dia ngajuin satu nama. Kamu datang deh ke orang namanya Mansur di Bogor. Alamatnya ini. Itu dia langsung jalan ke Bogor itu. Betul nggak? Makasih Pak Dian. Makasih Pak. Jalan dia ke Bogor. Jalan dia cari itu orang. Tapi disebut nama Allah nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang datang kepada Allah? Siapa yang datang kepada Allah? Kenal orang dalam nggak? Mengapa? Aku mau masukin barang. Coba. Itu ada alumni kita itu. Satu alma mater. Tuh dia di sana jadi manajer. Wah, dicari tuh, Pak. Dicari. Bu, dicari tuh orang. Tapi giliran Allah aja. Namanya tuh nggak menarik buat kita gitu loh. Namanya, kekuasaannya, kekuatannya. Tiba-tiba jadi kayak nggak menarik buat kita gitu. Nggak menarik kita datang. Orang yang sakit. Dikasih tahu di Surabaya ada orang yang bisa nyembuhin ke Surabaya. Dikasih tahu Lamongan, dikasih tahu kemudian ke Magetan, dikasih tahu kemana aja dia samperin. Tapi kan kita juga tahu gitu. Siapa keluarganya yang kemudian datang kepada Allah di tengah malamnya. Lalu membawa penyakit keluarganya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya anak-anak itu sujud, ruku, berdoa untuk babanya. Berdoa untuk uminya. Berdoa untuk abinya. Siapa? Ke rumah sakit mereka siap nganterin. Seluruh keluarga nganterin. Tapi ke Allah siapa yang nganterin? Ini ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Pokoknya kalau orang mah, udah dah. Kayaknya, apalagi kalau kita kenal dia itu kuasa, dia itu besar, dia itu kaya, dia itu powerful. Giliran ke Allah, ya Allah. Ini Az-Zumar nih membuat saya waktu itu nunduk. Gitu dengan izin Allah. Panggil aku ya Allah. Sebut nama aku ya Allah. Jadikan aku yang engkau kehendaki untuk datang kepadamu ya Allah. Lihat ayat atasnya lagi, 43. 44 ya. Lihat ayat atasnya lagi, 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardh. Thumma ilaihi turja'un. Mau nyari pertolongan siapa? Mau nyari bantuan siapa? Ketika semua pertolongan dan bantuan itu punya aku, kata Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Atas dasar ini kemudian kita kan mengatakan hasbunallah. Cukup bagiku Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Punya Allah kerajaan langit dan bumi. Berikut isinya semua. Segala kekuatan, kekuasaan milik dia. Summa ilaihi turja'un.
Dan kepadanya lah semua itu dikembalikan. Semua impian, persoalan, kesulitan, kesusahan, kebaikan, peluang, kesempatan juga. Semuanya, apapun yang ada di langit dan di bumi, di kerajaannya kembali pada dia. Ya. Lihat lagi atasnya 42 ya, 43 ya, ayat 43. Amit takhadhu min dunillahi syufa'a. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Allah nyindir kita gitu. Nggak mau bertawakal, nggak mau ngambil aku sebagai penolong kalian, sebagai pembantu kalian, sebagai yang bisa membebaskan beban kalian, meringankan beban kalian, bikin kalian punya pikiran, ya, menjadi fresh, menjadi segar. Ya, apa yang kemudian kalian takuti, kalian cemasi, kalian gundai, nggak mau datang ke aku bisa melepaskan itu semua. Kenapa datang kepada yang lain kalau aku nggak kasih kemampuan itu, nggak ada yang bisa. La yamlikuna syai'aw wa la ya'qilu. Ada doa Pak Gub yang kemudian alhamdulillah dari tahun 99 tuh. Ya, 98, tepatnya 98 ketika saya berinteraksi dengan Quran pertama kalinya lagi. Ada doa yang sampai sekarang alhamdulillah dengan izin Allah kita dawamin. Yakni dari surah Az-Zumar ayat 46, pagi sore dibaca. Ini bagus banget buat teman-teman BI ya, secara profesional ya, nanti bisa kemudian apa ya, kayak mengembalikan keputusan pada Allah. Misalkan udah mikir, udah berjuang keras, udah kemudian rapat sama rapat sini, kemudian memutuskan. Nah, habis memutuskan itu, wis terserah Allah habis itu gitu. Atau ketika ada perselisihan, ada kemudian kompetisi yang tidak fair, atau ada peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Nah, ini ayat 46 bisa kemudian menjadi doa buat kita semua. Selain doa yang Ali Imran 26-27, kulillahumma. Jadi ada banyak ayat doa yang diawali dengan kulillahumma. Tapi nanti ketika jadi doa, boleh tidak membaca kulnya, langsung Allahumma. Ya. Coba dilihat ayat 46. Dilihat ayat 46. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Ini dia doanya. Ya, Allah senang gitu. Allah senang dipuji gitu. Ini ayat nggak ada doanya gitu karena isinya pujian. Nah, kita kan udah belajar kan beberapa episode yang lalu bahwa di antara sebaik-baik doa itu isinya pujian. Pujian gitu. Oh, Pak Haji, ini nih orang kaya nih banyak tanahnya nih gitu. Kadang-kadang kita nggak perlu bilang sama tuh Pak Haji minta tanah, kita puji dia, Pak Haji tanahnya banyak nih gitu. Terus Pak Haji sendiri nawarin, lo mau tanah gue, ya lo pakai aja gitu. Hah? Ya kayak gitu gitu. Wih, warung ente hebat juga ya, makanannya lengkap. Masuk aja sih, lo makan aja tuh. Makanya kita nggak minta makanan gitu. Itu cuma muji. Warung lu Ji, hebat bener, lengkap bener, makanannya banyak. Apa kata yang punya warung? Udah masuk aja. Lu makan aja, makan. Lu makan apa yang lu mau ambil. Nah, ayat ini nggak ada permintaannya. Ya, jadi kalau nanti kita baca doa tuh Allahumma fatiras samawati wal ardh gitu. Ya Allah, gitu. Engkau yang mengendalikan. Wah, itu ya, mengatur. Nah, kemudian ditancepin di pikiran kita bahwa kita mau nih Allah ngendaliin apa yang kita mau kendaliin. Allah mau nih, kita mau nih Allah ngatur apa yang kita mau tuh Allah atur. Tapi nggak keluar kalimat itu. Keluarnya adalah Fatirus samawati wal ardh. Itu di Az-Zumar.
Buat teman-teman boleh nih habis ini nanti direnungin mulai dari ayat pertama banget ya, surah Az-Zumar, dari tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Dari mulai pertama tuh, inna anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin, dari awal. Ya. Allahu akbar. Kita baca tuh doa ini, Allahumma fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, Engkau yang mengendalikan langit dan bumi. Masa sih ngendaliin anggota dewan aja kagak bisa? Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Ya Allah, Engkau yang mengendalikan langit dan bumi. Masa iya sih? Engkau gak bisa ngendalin menteri A, menteri B, menteri C, menteri D. Ya Allah, Engkau yang mengatur langit dan bumi. Masa sih gak bisa ngatur nih urusan saya? Kira-kira begitu. Hah? Fatiras samawati wal ardh. Engkau ini pencipta langit dan bumi. Fatiras samawati wal ardh. Pengendali, pengatur. Alimal ghaibi wa syahada. Saya punya mata, nggak bisa tembus. Saya punya telinga, nggak bisa tembus. Saya punya omongan juga nggak bisa tembus. Engkau yang bisa tembus semua itu. Saya punya ilmu nggak bisa menjangkau. Engkau yang bisa menjangkau itu ya Allah. Anta tahkumu baina ibadi fima kanu fihi yakhtalifun. Saya lagi ada masalah dengan A, dengan B, dengan C. Saya lagi ada masalah di urusan A, B, C, dan D. Anta tahkumu. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa ngatur semua urusan di antaraku dan di antara hamba-hambamu yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Di surah Az-Zumar ayat 53, kaitan keputusasaan itu kok dikaitkan dengan dosa. Kembali ke ayat 53. Kaitan dengan jangan putus asa gitu ya. Dari rahmat Allah, kok dikaitkan sama Allah dengan dosa gitu. Secara tadaburiyahnya gitu ya, secara tadaburnya bisa jadi sebenarnya yang membuat kita gitu akhirnya kemudian kehilangan kebeningan, kehilangan kejernihan, kehilangan kemudian harapan, kehilangan kemudian momentum-momentum baik, kehilangan kemudian berbagai rizki-rizki yang baik gitu ya. Bisa jadi itu karena memang ada dosa yang membuat akhirnya terhalang antara kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah menjadi terhalang gara-gara apa? Gara-gara dosa. Maka kata para mufasir ya, sebagai mufasir nanti tolong teman-teman minta saja naskahnya ya, minta saja naskahnya kepada teman-teman BI religi untuk di drop di WA group, monggo silakan. Ya, bahwa pengertian la taqnatu min rahmatillah itu adalah jangan bikin dosa. Kira-kira begitu, Pak. Bapak nanti tolong saya dikoreksi ya. Kira-kira aku mau kamu, tapi tolong ya, kamu tuh jangan bikin dosa gitu loh. Ya sudah, yang sudah, tapi jangan bikin yang baru. Ayo, la taqnatu min rahmatillah, jangan bikin dosa. Dosa kamu udah urusanku kata Allah, aku ampunin dah. Supaya apa? Supaya nanti kamu itu benar, kamu itu baik, muncul lagi harapannya, muncul lagi kemudian peluangnya, muncul lagi kesempatannya, muncul lagi rizkinya. Ayat 47 kalau ya, monggo mushafnya yang masih megang mushaf ayat 47. Ya, 47. Ini menjadi jawaban kenapa ampunan itu lebih mahal daripada apapun yang ada di muka bumi. Ayat 47 surah Az-Zumar menjadi jawaban kenapa kemudian maafnya Allah itu lebih baik daripada bumi dengan segala isi. Kan orang-orang suka ngomong gini ya, ya ini kita lebih butuh ampunan Allah. Tapi kadang kita nggak tahu
Apa derajat ampunan itu ya dibanding mobil, misalnya dibanding kemudian rumah, misalkan dibanding dengan jabatan, karir. Ternyata jawabannya misalkan kita bisa ambil dari ayat 47. Kalau Allah nggak ampunin kita, menurut ayat 47, terus kita punya nih harta benda sebanyak bumi, seberat bumi, seluas bumi. Ya. Kemudian punya lagi yang seperti itu lagi. Jadi nggak cuma punya satu nih, nggak cuma punya satu bumi, tapi punya dua gitu. Wa mithlahu. Kata Allah apa? Engkau nggak akan bisa ngebeli ampunanku kalau udah telat. Engkau nggak akan bisa membeli maafku kalau udah telat. Tapi selama kemudian belum Malik Yaumiddin itu mengetuk palunya, nah kita masih ada kesempatan. Kita masih ada kesempatan. Nah, bila kemudian kesempatan itu diberikan kepada Allah ketika kita masih melek, masih hidup, nyawa masih ada, wah ini luar biasa ini. Bahwa perkataan ya ibadiyalladzina asrafu ini kan kepada kita yang masih hidup, Pak. Nggak akan diperdengarkan kalau udah pada mati mah kita ini. Nggak akan diperdengarkan, wahai hambaku. Ya kalau udah mati mah disebutnya wahai jenazah. Di tafsir Baghawi misalkan saya baca dengan izin Allah bahwa ketok palu belum tutup namanya ampunan Allah Jalla Jalaluh. Itu dia bagian dari rahmat Allah. Kita baca dikit ya ayat 47. Silakan dibaca ayat terjemahnya. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Udah lihat terjemahnya? Saya berhusnuzon, teman-teman semua buka Quran, buka terjemah. Buka Quran, buka terjemah. Buka Quran, buka terjemah. Baik itu mushaf berupa lembar Quran asli cetakan atau di handphone. Perhatikan coba. Walau anna lilladzina zalamu, kalau sekiranya orang-orang yang berbuat salah itu memiliki apa? Ma fil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi ini, wa mithlahu ma'ahu, dan punya lagi yang serupa dengannya, laftadau bihi min su'il azabi, mereka pasti mau menebus ya buruknya azab yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat. Sekarang kalau ada orang ditangkap apa yang aja tuh barang yang mau apa tangkap nggak bisa ambil juga, tapi lu gue tangkap juga. Hah? Nah, supaya nggak terjadi ayat 47 itulah Allah ingatkan dengan ayat 53. Apalagi nanti ada ayat 54, ada ayat 55, ada ayat 56. Kata Allah apa? Jangan sampai salah. Aku sudah memperingatkan kalian semua. Tapi aku juga membesarkan hati kalian semua juga. Kamunya yang nggak mau ngaji. Kamunya yang nggak mau membuka mata kamu. Kamu yang nggak mau membuka hati kamu untukku. Kata Allah. Buat kita yang masih hidup, Pak, ujung ayat 47 sama 48 itu bahaya, Pak. Buat kita yang masih hidup, ujung ayat 47 sama 48 itu bahaya, Pak. Makanya kita mesti istighfar tiap saat. Ngapa emang coba? Supaya jangan sampai ada yang dinampakkan sama Allah. Ketika ada saudara kita, sahabat kita, sesama anak bangsa, peristiwa baru aja kemarin terjadi. Apakah kita lebih baik dari dia yang ditangkap KPK? Bisa jadi enggak. Cuman kita belum wabadalahum gitu loh. Ujung ayat 47 tuh. Tuh, coba lihat ujung ayat 47.
kita belum wabadalahum di ujung ayat 47 dan belum wabadalahum di ayat 48. Sekali lagi saya berhusnuzon kepada teman-teman saya yang melihat tayangan ini, bahwa teman-teman melihat terjemahannya. Coba lihat ujung ayat 47 dan ayat 48. Wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. وبدا سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Dua wabadalahum. Kira-kira ngomong gampang tadaburnya begini. Kita ini belum ditampakkan aja sama Allah. Kalau sudah ditampakkan sama Allah, mati gitu. Kita pikir nggak bakalan kena. Gue ustad, nggak bakalan gue kena. Jamaah gue banyak, nggak bakalan gue kena. Gue dokter, gue tentara, gue TNI, gue pejabat, gue anggota dewan sekian kali. Gue menteri. Tapi kata Allah apa? Masalahnya kamu berhadapan dengan aku. Siapa aku ini? Fatirus samawati wal ardh. Gitu Pak bunyinya. Ayat 46 itu yang bunyi. Mereka memang tidak tahu, tapi aku alimul ghaibi wasyahada. Aku maha tahu. Mereka ngejar kamu, tapi aku bisa ngejar kamu. Nah itu masalah buat kita. Dua wabadalahu. Ujung ayat 47, ujung ayat 48. Maaf ya, ujung ayat 47 dan 48. Nikmat loh. Saya tuh ngulitin itu surah Az-Zumar nih. Allahu Akbar. Udah mengedein hati. Tapi juga bikin insaf juga. Allah, iya benar. Makasih. Nah, selama kita masih hidup di dunia ini, mudah-mudahan kita masih dengar nih kuping, hati, pikiran, rasa bahwa Allah memanggil kita. Ya ibadi, sini, sini, sini. Sini balik, balik sini. Ayo, sini, sini. Kita tembusin ayat 49. Kita tembusin ayat 49. Ini kita nih. Kita nih. Kalau ditimpa musibah aja, ditimpa kesulitan aja. Udah kita doanya mati-matian dah tuh. Wah. Yasin bisa 3 kali balik kita baca. Begitu udah hilang, kulhu aja kita nggak baca. Betul Pak Dian. Oh lagi susah nih, buset dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, Yasin 7 kali balik itu bisa kita baca. Khataman Quran barang-barang anak yatim kita bisa duduk. Tapi begitu kita udah lewat, kulhu nih kulhu. Bisa kita nggak baca. Nah ayatnya tuh. Fa'idha massal insana dhurrun da'ana thumma idha khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini kan gue tuh yang nyusun tuh gue tau gak? Di balik PBI gue tuh. Wah, gue semua. Aku, ya. Makanya saya suka, bener-bener nggak muji saya, asli, Pak Gubernur. Bukan saya muji, teman-teman ngelihat kok itu innernya beliau itu. Dengan rahmat Allah. Kan kita udah belajar ya waktu di surah Al-Kahfi kan. Nggak ada aku di sana, yang ada adalah Allah. Dan jangan salah, manusia itu dikasih masalah juga nggak mau berbagi sama Allah kok. Ini masalahku melulu. Pantas aja kita putus asa. Ini penderitaanku, ya pantas aja kita putus asa.
Ini kesulitanku. Kata saya, kata Allah apa? Bukan kesulitanmu, bukan penderitaanmu, bukan kesusahanmu, bukan permasalahanmu, tapi itu semua bagianku, tugasku untuk melepaskan kalian semua daripada seluruh penderitaan, seluruh masalahnya adalah kamu megangin terus. Gak mau datang kepada diriku, kata Allah. Maka kita lompat. Ya, kita lompat ayat 54. Kita lompat ayat 54. Nah, kata Allah apa? Balik sini. Itu ayat 54 tuh. Balik sini. Nyerah nggak? Nyerah nggak? Kata Allah. Wa aslimu nggak? Yang pertama wa anibu. Sini balik mau kemana? Hah? Kalau kata orang tua begini. Pokoknya mah Bapak tungguin. Balik juga mentok ke Bapak lagi. Gitu. Tapi ini yang ngomong Tuhan, Ji. Yang ngomong Allah. Kita kayak ngeliatin junior kita, belagu banget orang. Ntar juga kalau mentok ke gua pasti gitu. Hah? Cuma kan kita nggak berhak atas omongan itu. 1000 kali pun kita berhak diizinkan Allah, sesungguhnya kita nggak berhak. Tapi kalau Allah berhak nggak? Berhak. Wa anibu itu satu. Kedua wa aslimu. Udah. Nyerah nggak? Wa aslimu. Nyerah nggak kata Allah? Kalau nyerah, ayo sini. Sini datang, sini datang. Sebelum apa? Sebelum semuanya terlambat. Coba baca tuh ayat 54. Baca 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun. Sebelum kamu ini udah nggak bisa ditolong lagi. Nah, kata teman kita yang jenderal, lu sih salah, Ji. Udah begini mah gue nggak bisa nolong. Gitu. Dari kemarin udah gue kasih tahu, lu hati-hati, jangan jorok lu main. Ya. Kalau sudah latun sorun, manusia aja kagak bisa nolongin, Ji. Allah aja nggak bisa nolongin, apalagi manusia. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita masih dengar ini nih, kita masih dengar omongan ini, masih bisa ngaji bab ini, terima kasih Pak Gubernur Bank Indonesia, terima kasih BI Religi, terima kasih Pak Dian, Pak Pandu. Kalau kita masih ngaji ini, namanya kita masih bisa balik, masih bisa nyerah. Oke. Oke ya Allah, aku nyerah. Bentuk nyerahnya gimana? Sujud, Ji. Sujud gitu. Kita sujud. Kita kemudian ya surrender gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Enggak sanggup. Udah urusanmu aja dah. Gitu. Dan itu Allah suka gitu. Kalau kita kan nggak demen diserahin urusan ribet. Lo mau udah begini aja ke gue. Enggak, kalau Allah mah gitu loh. Kalau Allah mah enggak, malah Allah tungguin. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Sebelum apa? Ayat tiakumul adzab summa la tunsarun. Saya akan memberi kesempatan teman-teman semua untuk kemudian merasakan nikmatnya surah Az-Zumar. Ya, selebihnya silakan nanti berangkat ya dari ayat pertama. Ya, kalau perlu dari 2-3 ayat sebelum Az-Zumar. Kebiasaan kita kan gitu ya. Jadi sebelum satu surat dimulai, coba ujung surat sebelumnya 2-3 ayat tuh dibaca dulu sebagai pengantar kepada surah Az-Zumar. Terus teman-teman, ayo minggu-minggu depan nih jalan gitu dari mulai ayat pertama sampai Az-Zumar ayat terakhir dengan titik berat di ayat 53 surah Az-Zumar yang menjadikan kita menjadi lega hati. Iya benar. Ada Allah. Ngapain kita kemudian pusing? Ngapain kita puyeng? Ya. Kalau kata Pak Gubernur, masih ingat banget saya, tawakal. Bangun iman. Tawakal. Bangun ketakwaan. Saya kira kita kembalikan dulu ke Pak Gubernur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan tambahan ilmu dari lisannya beliau, dan mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk melihat kembali ayat demi ayat di dalam surah demi surah di Al-Quran Al-Karim, khususnya pada malam hari ini dan malam yang akan datangnya, kita sama-sama mentadabburi surah Az-Zumar. Terima kasih, mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Saya ulangin dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Ustaz, sungguh kisah dan kupasannya mengena, sehingga menuraikan hikmah dan hakikat dari ayat-ayat Quran yang dikupas pada malam ini. Bapak Gubernur, dapat kami laporkan jumlah jamaah malam ini sudah mencapai sekitar 990 orang, dan insya Allah masih terus bertambah. Untuk semakin memateri hikmah yang kita peroleh dalam tadabbur Quran malam ini, mohon perkenan Bapak Gubernur untuk menyampaikan pendalaman sekaligus motivasi kepada